Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, jadi video ini saya ambil di malam hari. Selamat bertemu kembali para pembelajar akuntansi. Pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang sediaan. Ya, kali ini topik akan kita lanjutkan ke aset tetap. Aset tetap atau di textbook asing itu menyebutnya fixed asset. Nah, secara silih berganti di textbook itu juga ada yang menyebutnya dengan plant, property and equipment, ya. Jadi PPE, disingkat PPE, plant, property and equipment. Di Indonesia cenderung lebih konsisten menyebutnya dengan penyebutan aset tetap. Nah, topik mengenai aset tetap ini difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita bicara mengenai aset tetap, maka pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana aset tetap itu muncul atau terjadi atau terbentuk, ya. Atau kalau diubah pertanyaannya, pengeluaran-pengeluaran yang seperti apa yang harus diklasifikasi menjadi aset tetap. Kemudian setelah itu bagaimana memperlakukan pengeluaran-pengeluaran setelah aset tetap tersebut diakuisisi atau diperoleh, di-acquire. Kemudian yang ketiga, bagaimana mencatat ketika aset tetap tersebut sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu biasanya dibahas menjadi satu bahasan, ya, satu topik. Ya. Nah, untuk di materi saya akan menyebutnya sebagai bagian 1 atau part 1. Di bagian berikutnya nanti di aset tetap bagian 2 itu akan mempelajari bagaimana, ya, bagaimana aset tetap itu kemudian berpindah menjadi biaya melalui proses pemanfaatan manfaat ekonomi yang itu nanti disebut dengan istilah depresiasi. Termasuk bagaimana aset itu bisa menjadi biaya apabila terjadi penurunan nilai. Baik, sekarang kita akan fokus dulu ke aset tetap bagian 1, yaitu bagaimana aset tetap itu bermula. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, di akuntansi kita harus menjawab dulu, kapan atau karakteristiknya seperti apa sih aset tetap itu, ya. Jadi yang namanya aset tetap itu aset yang diperoleh tidak untuk tujuan dijual kembali, melainkan digunakan dalam proses operasional perusahaan. Ya. Nah, karakteristiknya bagaimana? Nah, untuk memudahkan bagaimana mengenali aset tetap ini, kita
sebagaimana biasa pendekatan belajar kita adalah menjawab soal. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang menjadi karakteristik utama untuk aset tetap. Ya. Apa yang menjadi karakteristik utama dari aset tetap? Jadi kita perdalam di sini yang menjadi karakteristik utama dari aset tetap yakni pertama diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual. Kemudian yang kedua, secara natural dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dapat digunakan dalam jangka panjang dan biasanya didepresiasi. Ya. Didepresiasi. Kemudian yang ketiga, memiliki wujud fisik. Ya. Atau tangible. Jadi physically itu ada, ya, dapat dilihat, dapat disentuh, ya, punya wujud fisik atau tangible asset. Oke, kita tegaskan. Pertama, diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual. Maksudnya bukan tujuan utamanya dijual, karena ya bisa saja suatu saat aset tersebut dijual, tapi bukan dalam rangka untuk dijual. Jadi digunakan dalam operasi ini maksudnya bagaimana ya? Digunakan dalam aktivitas untuk misalkan menyediakan barang atau jasa dalam proses produksi, ya. Itu dimaksud dengan dalam kegiatan operasi. Karena kalau nanti dibeli untuk tujuan dijual, maka itu akan masuk ke dalam kategori sediaan. Ya, akan masuk ke dalam kategori sediaan. Makanya nanti sama seperti sediaan kemarin, lihat konteksnya, core usahanya itu apa. Ya, ini sangat menentukan. Bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang properti atau real estate, maka tanah itu adalah aset tetap. Tapi bagi perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah, real estate, ya, itu adalah sediaan bagi mereka. Jadi ini makna diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual. Kemudian yang kedua, secara natural dapat digunakan dalam jangka panjang dan biasanya didepresiasi. Jadi digunakan dalam jangka panjang dalam terminologi akuntansi itu lebih daripada satu siklus akuntansi. Maksudnya di teknikal lagi siklus akuntansi ya dimanai 1 tahun buku. Ya. Kalau di bahasa standar itu 12 bulan. Lebih dari 12 bulan. Dan biasanya didepresiasi. Artinya pada saat setelah dibeli dan digunakan berarti terjadi pemanfaatan atas aset tersebut yang kemudian diakui sebagai pengorbanan. Ya. Karena diakui sebagai pengorbanan dalam rangka
memperoleh pendapatan, ya berarti ini menjadi biaya. Nah, biayanya itu untuk aset tetap ya disebut dengan depresiasi. Kemudian memiliki wujud fisik, tangible. Jadi harus ada wujud fisiknya. Makanya nanti yang terkategori dalam kelompok aset tetap itu ada tanah, struktur bangunan, itu termasuk gedung, kantor, pabrik, ataupun gudang. Dan perlengkapan, ya, equipment. Tadi kan makanya ada buku yang mengistilahkan dengan istilah property, plant, equipment, ya, PPE. Ya, properti itu ya itu gedung, kantor, pabrik, gudang. Ya. Ini equipment, mesin-mesin, furnitur, dan juga peralatan. Ya. Nah, itu karakteristik dari aset tetap. Cuman nanti dalam praktiknya di bagian itu kan tadi dikatakan secara natural dapat digunakan jangka panjang. Tapi nanti tidak semuanya ya. Di perusahaan-perusahaan itu ada berbeda-beda. Nanti ada dikenalkan istilah ambang batas atau threshold ya. Ambang batas yakni untuk misalkan kayak flash disk itu kan kecil ya. Secara nilai ya, memori, kemudian ada alat-alat yang small tools gitu ya, alat kecil. Itu ada yang kemudian meskipun memiliki atau dapat digunakan lebih dari 12 bulan atau dalam makna digunakan jangka panjang, itu tidak dicatat sebagai aset tetap ya, melainkan langsung dicatat sebagai biaya ya, dengan alasan kepraktisan untuk memudahkan ya. Itu masing-masing perusahaan nanti berbeda-beda. Ada yang kalau pengeluaran di bawah 500.000 itu tidak diakui sebagai aset tetap, tapi langsung dianggap sebagai biaya. Yaitu kebijakan akuntansi. Threshold. Sehingga nanti ada istilah juga dibiayakan versus dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu ya dicatat sebagai aset. Dibiaya itu expensed ya, dibiayakan atau capitalize, dicatat sebagai aset. Nah, contoh pertanyaan berikutnya terkait dengan aset tetap adalah seperti ini. Tentukan apakah secara akuntansi item-item pengeluaran berikut akan dicatat sebagai biaya atau dikapitalisasi aset ketika terjadinya. Ini untuk memperdalam tentang aset tetap ya. Tentukan apakah secara akuntansi item-item pengeluaran berikut, jadi maksudnya kalau ada kas keluar lewat, baik itu lewat bank atau lewat cash on hand, pengeluaran itu nanti akan dicatat sebagai biaya, artinya di jurnal ke akun biaya, expense ya, atau dicatat ke dalam akun aset.
Nah, ini dicatat ke dalam akun aset, itu di akuntansi disebut sebagai dikapitalisasi atau capitalize, ya. Oke. Pertama, dibayar sebesar 15 juta rupiah pemindahan dan pemasangan ulang mesin. Kemudian dibayar 20 juta untuk penambahan bangunan. Yang C, dibayar 2 juta untuk biaya ganti oli dan tune up truk pengiriman. Dibayar 7 juta untuk mengganti lantai kayu dengan lantai keramik. Dibayar 21 juta untuk biaya turun mesin sebuah truk. Aktivitas ini menambah masa manfaat ekonomi. Nah, dari item-item pengeluaran tersebut, mana yang akan kita catat ke biaya, mana yang akan kita catat atau kita kapitalisasi ke dalam aset. Pertama, poin A, dibayar 15 juta pemindahan pemasangan ulang mesin. Untuk item yang pertama, atas pemindahan dan pemasangan ulang mesin ini akan dinikmati manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Oleh karena itu, pengeluaran kalau sejenis seperti ini, maka itu harus dikapitalisasi. Artinya apa? Catat dia ke dalam akun aset. Kemudian yang B, dibayar 20 juta untuk penambahan bangunan. Jelas di situ, ya. Pertama, nanti penambahan bangunan ini akan digunakan, ya, jangka panjang, ya, punya wujud fisik, ya. Jadi tidak dimanfaatkan dalam satu periode akuntansi, maka dicatat sebagai aset, ya, dicatat sebagai aset. Yang C, dibayar 2 juta untuk biaya ganti oli dan tune up truk pengiriman. Nah, untuk poin yang C, penggantian oli dan tune up atau ini servis rutin, ya, itu semata-mata pengeluaran yang sifatnya rutin dalam rangka mempertahankan fungsi yang ada. Sehingga untuk biaya-biaya seperti ini harus langsung dibiayakan dalam periode terjadinya. Nah, ini langsung dicatat ke dalam akun expense, ya, biasanya di akun repair and maintenance atau pemeliharaan dan perawatan. Karena hanya untuk mempertahankan fungsi yang ada, ya. Kemudian dibayar untuk 7 juta untuk mengganti lantai kayu dengan lantai keramik. Ini jelas, ya. Lantai kayu dengan lantai keramik, ya, berubah wujudnya menjadi sangat signifikan dan akan dinikmati dalam jangka panjang, sehingga ini harus dikapitalisasi dalam nilai aset. Kemudian dibayar 21 juta untuk biaya turun mesin sebuah truk. Nah, ini berbeda dengan poin yang C. Kalau yang C itu adalah dalam rangka mempertahankan fungsi yang ada, tapi yang E ini, jadi setelah turun mesin itu masa manfaatnya jadi bertambah panjang, sehingga tidak dinikmati dalam satu periode akuntansi. Oleh karena itu harus dicatat ke dalam akun aset dan nanti didepresiasi, ya, untuk pengakuan biayanya ke dalam periode yang menerima manfaat ekonomi dari cost yang dikeluarkan untuk turun mesin tersebut, ya. Nah, apa kesimpulannya di sini? Hanya poin C yang akan, ya, hanya poin C yang akan dicatat sebagai biaya
pada periode terjadinya. Selebihnya akan dicatat menjadi aset. Apa rule-nya? Aturannya? 1. Rule untuk apa? Syarat suatu pengeluaran cost itu ingat jumlah rupiah, ini adalah istilah yang saya gunakan ya dalam video-video saya. Cost itu adalah serapan dari COST atau jumlah rupiah ya. Syarat suatu pengeluaran cost untuk dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset. 1. Yang pertama adalah menambah manfaat ekonomi. Yang kedua, kuantitas unit yang diproduksi dari aset harus nambah, atau kualitas unit yang dihasilkan harus bertambah ya. Jadi pertama, pengeluaran itu harus bisa menambah manfaat ekonomi ya, aset yang ada, atau ya ini pilihan sebenarnya salah satunya. Jadi kalau tadinya sebelum dilakukan misalkan modifikasi atau perbaikan, unit yang dihasilkan 100, sekarang dengan dimodifikasi bisa menghasilkan 150. Ya, atau kualitas misalkan produk tadi itu kadaluarsanya 1 tahun, sekarang bisa lebih panjang misalkan jadi 1,5 tahun. Berarti kan kualitas menjadi berubah, menjadi naik ya. Nah itu, ini syarat-syaratnya suatu pengeluaran cost untuk dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset ya. Ini biasanya terjadi setelah perolehan ya, setelah perolehan dari aset tersebut. Oke. Ya, kira-kira itu untuk pendalaman mengenai kos-kos mana yang dicatat sebagai aset. Nah, bagaimana untuk misalkan aset yang berkaitan dengan tanah dan bangunan? Karena nanti cara perolehannya kan unik. Untuk tanah dan bangunan ini, uniknya di mana? Pertama, bisa melalui proses beli, ya, melalui proses purchasing, udah jadi beli sama kontraktor atau developer. Tapi ada juga yang melalui proses pengembangan sendiri, ya, atau kombinasi, misal tanahnya kita yang siapin, ya, sampai siap dibangun, kemudian nanti ada kontraktor yang gitu, ya itu bisa kombinasi. Nah, uniknya kemudian ini berbeda dengan proses pembelian yang sudah, kalau misalkan di perlengkapan itu kan barangnya hari ini kita beli langsung kita pasang bisa. Tapi ini nanti prosesnya panjang, ya, bisa setahun, bisa 2 tahun kalau untuk bangunan. Nah,
sehingga nanti timbul pertanyaan karena nanti biaya-biaya atau kos-kos yang dikeluarkan untuk mengembangkan aset tersebut itu kan terjadi sepanjang masa pembentukan aset. Nah, timbul pertanyaan apa saja item-item ya yang dimasukkan dalam nilai aset dan dipecah ke akun apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman ini udah ada ilustrasinya. Ya. Pengeluaran atau belanja dan penerimaan di bawah ini terkait dengan tanah, ya, land improvement. Land improvement itu kita sebut saja ini ya, perbaikan peningkatan tanah. Dan bangunan diperoleh untuk digunakan dalam usaha. Kemudian penerimaan ditandai dengan dalam tanda kurung, ya. Jadi ini ada item-item pengeluaran. Nah, nanti yang dalam tanda kurung berarti itu adalah penerimaan. Jadi yang pertama, meminjam uang untuk membayar kontraktor bangunan. Jadi dia membuat promise ya, wesel, promise notes ya, senilai 275 juta. Uang yang diterima dari menandatangani notes digunakan untuk membayar konstruksi. Jadi habis dapat uangnya langsung dipakai bayar kontraktor gitu ya. Kemudian kos untuk menimbun dan meretangkan tanah adalah 10 juta. Jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah. Untuk menimbun tanah. Jadi karena kan dalam kondisi ya kalau kita beli lahan itu kan tidak siap untuk langsung dibangun ya, kita perlu land clearing ya, kita tebas mungkin hutannya, semak-semak ya, terus kita perlu timbun ya. Jadi ini maksudnya biaya-biaya untuk itu. Kemudian denda keterlambatan pajak properti ya, misalkan dia ada PBB yang belum dilunasi dari tanah yang dibeli ya. Kemudian premi atas polis asuransi 6 bulan selama masa konstruksi. Jadi selama masa konstruksi itu kita bayar premi ya untuk jaminan. Ternyata dikerjakan hanya 5 bulan sehingga dikembalikan uang 1 juta. Nah, tadi bayar premi 6 juta. Ternyata bisa selesai hanya dalam waktu 5 bulan, jadi 1 jutanya dikembalikan. Kemudian membayar biaya arsitek atas bangunan. Ya, biaya arsitek tuh bayar 25 juta. Kemudian kos untuk membeli real estate sebagai set plan, tanah dan bangunan ya. Itu adalah 200 juta dan bangunannya 50 juta. Jadi kita ceritanya ini membangun gedung yang di situ kita membeli tanah beserta bangunan ya. Jadi orang jual beserta bangunan, tanah beserta bangunan. Kemudian biaya komisi yang dibayarkan ke agensi real estate. Jadi ini broker ya yang mempertemukan perusahaan dengan ini ya.
Dia ada agen, kita bayar dia 9 juta. Kemudian lahan tersebut kita pagari, kita pasang pagar keliling. Itu dikeluarkan biaya 4 juta. Kemudian ingat tadi tanah tersebut bukan tanah kosong ya, tapi ada bangunan di atasnya. Maka dikeluarkan biaya untuk membongkar bangunan itu 11 juta. Hasil bongkaran itu ya di situ kan mungkin ada kayu bekas, ya kaca, dan mungkin barang-barang di lain itu kita jual, kemudian dapat uang 5 juta. Ya. Kemudian biaya bunga dibayarkan selama proses konstruksi. Ingat tadi dia menandatangani ini ya, minjem uang. Ya, ada bunga dong. Itu 13 juta. Kemudian di gedung tersebut dibuat ya, kalau bangunan untuk misalkan pabrik, misalkan mall gitu ya, itu kan harus ada areal parkir dan juga jalur kendaraan ya di dalam itu menghabiskan dana 19 juta. Kemudian di area yang dibangun itu juga dibuat ya tanaman-tanaman ya biasalah ya di perkantoran apa itu kan ada tanaman hias ya, pohon-pohon gitu ya supaya asri gitu kan. Kemudian biaya ekskavasi atau penggalian fondasi ya untuk bangunan baru itu 3 juta. Nah, apa yang ditanyakan ini? Yang ditanyakan adalah identifikasi ya. Identifikasi itu maksudnya mana-mana saja gitu ya. Itu identify, tunjuk gitu ya. Tentukan gitu maksudnya indikasi, identifikasi ya. Masing-masing item sesuai abjad dengan list item-item dalam form berkolom. Jadi kita diminta membuat melis ya pengeluaran-pengeluaran tersebut menggunakan kepala kolom di bawah ini. Ini kepala kolomnya tanah, perbaikan, bangunan, akun lainnya. Semua jumlah penerimaan harus dilaporkan dalam parentesis ya, dalam kurung. Untuk setiap jumlah yang dimasukkan dalam kolom akun lain juga mengindikasikan judul akun. Ya, maksudnya disuruh sebutkan nama akun. Maksudnya gimana ya? Oke, langsung saja kita jawab ya. Jadi sekali lagi ini ceritanya lagi melakukan aktivitas pengembangan ya. Nah, gitu. Jadi kita minta dikelompokkan nanti pengeluaran-pengeluaran itu apakah masuk ke dalam akun tanah ya, akun aset tanah. Dia spesial tanah ya. Tadi disampaikan di sini tanah itu kan aset itu secara umum atau biasanya didepresiasi kecuali tanah ya, itu tidak didepresiasi. Apakah pengeluaran-pengeluaran ini nanti masuk ke dalam kelompok tanah ya, kita catat di akun tanah. Kemudian apakah masuk ke dalam kategori peningkatan atau perbaikan tanah, land improvement ya, atau ke dalam akun bangunan, ke dalam akun bangunan atau ke dalam akun lainnya. Kita mulai dari yang pertama, meminjam uang untuk membayar kontraktor bangunan. Ya, meminjam uang untuk membayar kontraktor bangunan. Dengan menandatangani promes. Nah, ini kan belum ada belum mulai aktivitas pembangunannya ya. Jadi kita baru mulai minjem uang. Makanya belum ada pencatatan ke asetnya, tapi ini
Lebih kita masih nyari uang, sehingga nanti ini akan dicatat ke akun utang Wesel. Berapa nilainya? 275 juta. Karena penerimaan kita kasih parentesis 275 juta. Ya. Uang yang diterima dari menandat ini akunnya apa? Akunnya adalah utang Wesel. Ya. Kemudian uang yang diterima dari menandatangani notes digunakan untuk membayar konstruksi. Ya, kita bayar. Berarti uangnya keluar. Kemana? Ke bangunan, masuk ke dalam kelompok bangunan. Jadi pengeluaran ini adalah untuk bangunan. Ya, karena digunakan untuk membangun bangunan konstruksi. Kemudian kos untuk menimbun dan meratakan tanah. Ya, ini otomatis masuk ke akun tanah. 10 juta ya. Nah, karena kos tersebut dikeluarkan dalam rangka menyiapkan tanah sesuai peruntukannya. Jadi nggak dicatat ke bangunan ini, tapi ke akun tanah. Nah, denda keterlambatan pajak perlu diakseskan oleh pembeli itu 7 juta ya. Masuk ke akun tanah karena apa? Sama dalam rangka pemberesan untuk menyiapkan tanah supaya siap sesuai dengan peruntukannya. Premi atas polis asuransi 6 bulan selama masa konstruksi. Nah, ini kan dikeluarkan dalam rangka mengembangkan bangunan, berarti masuk ke dalam akun bangunan ya, masuk dalam akun bangunan senilai 6 juta. Ya, 6 juta. Ya. Refund. Nah, ini kan dikembalikan. Berarti ya mengurangi yang 6 juta ini. Masih udah. Kita buat dalam parentesis. Biaya arsitek ya, ini berkaitan dengan bangunan. Berapa nilainya? 25 juta. Ya. Ini berkaitan dengan bangunan. Kos untuk pembelian real estate dengan sebagai site plan. Jadi tadi tanah itu dibeli, di atasnya ada bangunan. Ya, masuk ke mana? Ya masuk ke tanah. Karena kan dalam rangka memperoleh tanah itu gitu ya. Berapa? 200. Meskipun ada bangunan seluruhnya 50 juta. Karena bangunan itu tidak dipakai tapi nanti dihancurkan ya. 250 juta. Seluruhnya menjadi kos perolehan tanah. Kemudian ada biaya komisi yang dibayarkan ke agensi real estate. Ya, ini juga
dalam rangka memperoleh tanah ya, tanah tadi itu. Jadi sorry tadi ini H ya, H berarti ini salah tempatnya. Ini 9 juta. Ini juga dalam rangka memperoleh ya. Kemudian pemasangan pagar keliling properti. Nah, pagar keliling ini memiliki masa manfaat ekonomi tersendiri yang itu tidak mengikuti bangunan ya, karena berbeda dia secara usia juga berbeda, tapi tidak selama-lamanya, berarti tidak melekat di tanah, tidak permanen ya. Maka ini harus dicatat di akun terpisah sebagai land improvement ya, peningkatan atau perbaikan tanah. Catat di sini besar 4 juta. Karena memiliki karena memiliki atau bangunan. Oke. Kemudian kos untuk meruntuhkan dan membongkar bangunan. Ya, berarti masuk sini. Karena ini dalam rangka menyiapkan tanah juga. Ya. Kemudian runtuhannya ya, itu kita bisa jual. Jadi mengurangi perolehan tanah karena ada yang bisa dijual dari situ. Kemudian biaya bunga selama konstruksi. Ya, berarti ini karena berkaitan dengan bangunan, ya kita catat sebagai bagian dari bangunan ya. Jadi jangan catat sebagai biaya di tahun berjalan karena ini adalah utangnya diperuntukkan untuk membangun gedung tersebut. Jadi kita catat di bangunan. Berapa nilainya? 13 juta. Kemudian kos untuk heran parkir dan jalur kendaraan. Ini sama seperti kasus pagar tadi, yakni harus diakui sebagai aset terpisah dengan kategori peningkatan atau perbaikan tanah, land improvement. Berapa? 19 juta. Ya. Kemudian ada kos penanaman pohon dan taman hias bersifat permanen. Nah, untuk yang ini kita harus kelompokkan ke dalam tanah. Kenapa kita gabung ke tanah? Karena bersifat permanen. Ya, nature-nya bersifat permanen. Jadi jangan dicatat ke land improvement ya. Kemudian biaya penggalian untuk bangunan baru. Nah, ini karena berkaitan dengan bangunan ya kan proses membangun itu dimulai dari tahapan melakukan ekskavasi ya, penggalian untuk menanam fondasi ya.
Sehingga nanti kita bisa tahu dari pengeluaran-pengeluaran dalam proses untuk membangun bangunan baru ini, berapa nilai yang kita catat untuk di akun tanah, ya. Kemudian berapa yang akan kita catat dalam akun land improvement, ya. Nah, ini mungkin kalau aset ekonomisnya berbeda ya pisahkan antara misalkan dan berapa ya kita catat untuk nilai bangunan. Di selama proses pembangunan ya akuntan harus melakukan pencatatan seperti ini ya. Oke, itu gambarannya kos-kos mana saja untuk perolehan aset tetap, tanah dan bangunan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita akan menjawab bagaimana mencatat perolehan aset dalam berbagai metode perolehan ya. Misal di sini ada PT Transtruk, perusahaan yang menjual alat-alat komputer, baru saja membeli 4 truk baru pada 3 Juli 2019. Terma perolehan masing-masing truk didiskusikan di bawah ini. Truk pertama dia di daftar harga itu harganya 150 juta. Dibeli dengan pembayaran kas 130.900.000. Kemudian truk kedua di list harga itu 200 juta. Diperoleh menggunakan uang muka 20 juta. Tunai dan wesel tambah bunga dengan nilai nominal 180 juta. Wesel akan jatuh tempo pada 1 Juli 2020. Jadi ini tanpa bunga. Yang normalnya kalau pinjaman dia minjam di tempat lain gitu ya, itu akan kena tarif 10%. Berarti sebenarnya kita ini tidak minjam 180 juta ya di tanggal tersebut, maka nanti ini harus dinilai Gini kan, di present value kan. Karena kalau minjam di luar itu mestinya kan ada bunga nih 10%. Terus truk ketiga memiliki kalau di daftar harga itu 160 juta. Tapi ini caranya diperoleh dengan cara melakukan pertukaran. Jadi kan dia tadi menjual alat komputer, jadi ada sistem komputer itu ditukar. Jadi ditukar aset tetap ditukar dengan sediaan ya. Itu harga perolehannya
adalah 120 juta kesediaan yang ditukar dengan truk, dan semisal dia jual itu akan laku 152 juta. Nah, Trans-Truck ini menggunakan sistem sediaan perpetual. Jadi ini maksudnya kalau perpetual berarti nanti harus mengakui kos barang dijual ya. Truk 4 di list harga itu adalah 140 juta. Nah, ini dipertukarkan dengan 1000 lembar saham Trans-Truck ya, yang nilai parinya per lembarnya itu 100.000 dan nilai pasarnya 130.000 per lembar saham. Nah, ini instruksinya bagaimana mencatat transaksi-transaksi ini. Ya, maksudnya gimana membuat jurnalnya, gampang. Oke, yang pertama yang dibeli secara tunai ya. Kalau ini gampang saja jurnalnya, aset tetap ya, misalkan ada akun kendaraan ya. Yang kita pakai yang mana? Harga proses enggak, yang real kita bayar berapa? 130 juta. Kemudian truk yang kedua bagaimana? Ini umumnya. Kalau yang kedua bagaimana? Kalau yang kedua jadi kita kan mengeluarkan DP itu adalah 20 juta. Kemudian kita ada utang wesel. Ya, utang wesel itu berapa? 180 juta. Nah, yang 180 juta ini kita present value kan. Kita cari PP present value 10% 1 tahun. Itu kalau cari di tabel akan ketemu angka 0,90909 ya. Jadi nanti silahkan untuk simak video saya tentang time value of money ya. Jadi kenapa di present value kan, sekali lagi ini karena ini tidak berbunga ya, kewajiban ini tidak berbunga. Tidak berbunga sehingga kan kalau kita belajar nilai waktu uang, kalau jumlahnya berbeda tapi diperoleh di waktu yang berbeda kan akan memiliki nilai yang berbeda. Uang di masa yang akan datang itu akan lebih rendah maknanya kalau jumlahnya sama di waktu kini. Kan lebih rendah jumlahnya di saat kini kalau nominalnya sama gitu ya. Sehingga kita harus present value kan. Kita present value kan berarti ya 180 dikali 0,90909.
kan 163. Berarti truk 2 itu nilainya adalah uang yang di ini dengan nilai kini dari yang 180 juta. Ya, sebenarnya berarti nilai truk tersebut adalah 183. Berarti ada selisih kan? Selisih ini kita akui sebagai apa? Ini adalah diskon ya atas utang wesel ya gitu. Berapa ya? Iya. Itulah diskon atas utang wesel. Oke. Truk yang ketiga. Truk yang ketiga di list harga 160 juta. Nah, ini pertukaran. Pertukaran dengan sediaan. Nah, nilai mana yang akan kita pakai? Nilai yang paling kita pakai adalah nilai yang paling valid. Mana yang lebih valid? List harga truk atau list harga sediaan kita? Ya kalau kita ke dealer-dealer itu ya harga di list itu kan biasanya lebih tinggi ya. Kita bisa nawar. Ya. Jadi di sini kondisi seperti ini cenderung yang lebih valid harganya itu adalah sistem komputer karena ini ada patokannya ya. Harga pasarnya ada. Maka jurnalnya sekarang bagaimana? Pertama kita mengakui adanya truk masuk ya. Truk masuk senilai ya kendaraan di akun kendaraan kita catat truk 3. Kemudian truk 3 kita tukar dengan penjualan kita. Ya kan karena inventory keluar ya, berarti penjualan. Berapa nilainya ya? 152 juta. Kesediaan keluar kan ya dianggap seperti penjualan gitu. Cuma tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan truk. Kemudian ya karena ini pakai perpetual kita harus mengakui cost barang terjual. Ya, cost barang terjual. Kemudian di sini sediaan. Berarti di sini senilai harga perolehan dari set tersebut. Berapa nilainya? 120 juta. Ini tempat truk 4. Oke, gitu ya. Kemudian truk 4 memiliki list harga 140 dengan mempertukarkan 1000 lembar saham transaksi saham memiliki nilai pari per lembarnya 100 dan nilai pasarnya 130. Berarti di sini ada harga saham. Yang valid mana? Yang ada harga pasarnya. Ya. Kita catat dulu. Pertama truk. Nah, nilainya ini dari mana? Pertama adalah modal saham. Berapa nilainya? Nilainya adalah sama dengan 1000 lembar dikali nilai parinya berapa? 100.000. Nah, tapi di sini ada
nilai pasarnya, ya, yang ini kita sebut sebagai additional paid in capital atau tambahan modal di setor. Berapa? Ini adalah 1000 lembar dikali tadi kan harga parinya itu adalah 100.000. Berarti 130.000 harga pasarnya dikurangi dengan nilai parinya. Hingga realnya truk tersebut harganya adalah ini. Ya. Jadi 130. Oke, kira-kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali untuk bagaimana ayat jurnal saat perolehan dan pengeluaran setelah tanggal perolehan. Itu nyatetnya seperti apa, termasuk nanti bagaimana untuk mencatat penghentian aset.